berdiri Bapak. Supaya nyaman, supaya ina katerian ponok. Izin aku berdiri, Ibu Bapak, para sesepuh sekalian. Aku mau sapa dulu sesepuh Dewan Adat Dayak, Pak F.A. Muksin, kemudian Bapak Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Samalantan, Bapak Yunus. Selamat siang untuk diri semua. Lalu juga Kepala Desa, Bapak Hartono, Kepala Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan juga juga Pak Iton sebagai Ketua Forum Pemuda Peduli Adat Dayak Samalantan Kabupaten Bengkayang. Ini rupanya agak nasional. Adik-adik, ibu dan bapak yang saya cintai, saya sayangi, para sesepuh, para panyangahan sekecamatan Samalantan, selamat siang. Adil Kak Talino, Baju Ramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebetulnya Pak sesepuh diri udah nyampean. Kadang-kadang memang kadek didengar, pakai bahasa Dayak dengar di semua. Oh ya, bercampur-campur lah kalau campur. Kadang-kadang kadek urang dibacanya urang pusat nang atak Pak. Dikira akan ada pemaparan, ada pidato berlembar-lembar. Tapi mohon izin aku Arinian sebetulnya bukan atang untuk memberikan sesuatu dari Jakarta Kak kita sebagai orang Kak Kecamatan, melainkan bisa uga tadi seperti yang Bapak sampaikan, nyumangati diri sabaya diri. Betul, nyumangati. Bisa didinya anehnya maknanya gajah Ibu Maria Goretti Naung lahir Kak Kabadu Pahauman Kabupaten Nada atang Kak rumah banyak diri ahe jangkanya wah pasti satu nyumangati silaturahmi dulu yang pertama di nakat Kak Palakat Naung namanya dialog senator dialog Naung buke bahasa dirinya boleh dikatakan bahau muga lah. Walaupun aku nih buke dari pengurus Dewan Adat Dayak kecamatan maupun kabupaten maupun provinsi yang nasional, tapi sebagai masyarakat adat Dayaknya, aku adalah dibaca sebagai anggota masyarakat adat Dayak, Bapak. Karena masyarakat adat Dayak ini juga sebuah konstitusi sebetulnya. Ngahe disebut konstitusi karena ada Kak dalam peraturan internasional. Kadek diri Kak buku-buku masyarakat adat Dayak Koa ditulisan sebagai indigenous people nakwa lembaga. Jadi aku karena aku bertepatan urang Dayak, jadi aku nih dibaca sebagai anggota dari masyarakat adat Dayak. Nah, hari ini kurasa nana ada salahnya lah aku atang Kak kita sebagai sesepuh, sebagai urang nangarati nang doho nyintoloi kami lahir Kak dunia. Dan sebagai orang nang napek gak tuha gila, aku nian mau uga batanya. Jujur aja catatanku banyak waktu nangar Pak sesepuh Muksin ngomong tadi, badakah sih dinilai nang beliau sampaikan ke aku. Jadi agak terbalik boh, bukan berarti aku ingin menyampaikan sesuatu tapi nangarat. Silaturahmi, mendengarkan, ya Pak ya. Kemudian juga maknanya kalau bisa kita tukar pikir. Tukar ide, gagasan, bahkan cita-cita. Ide, pikiran, gagasan, maupun cita-cita. Cita-cita bukan babaro, tapi cita-cita bersama sebagai masyarakat adat Dayak tadi. Nang berada ke daerah atau ke negara kesatuan Republik Indonesia. Dekoa. Jadi harus ingat, orang Dayak nian bukan Dayak nang Kak Sarawak, bukan Dayak nang Kak Malaysia, bukan Dayak nang Kak Sabah. Melainkan Dayak yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi Pak Clement juga menyampaikan Kak diri semua, sebetulnya tugas aku secara hukum atau kelembagaan adalah pengawasan pilkada. Pilkada tahun nian se-Indonesia, Ibu dan Bapak sekalian ada 270 akan pilkada serentak yang dilaksanakan tanggal 23 September tahun nian, tahun 2020. Untuk Kalimantan Barat ada 7 kabupaten yang akan ikut pilkada, diantaranya juga adalah Bengkayang. Makanya mengapa ke Bengkayang?
karena Bengkayang memang akan mengikuti perhelatan nasional, yaitu pemilihan kepala daerah. Tadi juga dinyebut bahwa Bengkayang memang terjadi kekosongan, ada halangan-halangan ya terhadap kabupatennya, tapi tetap diri harus memantau terutama dari pusat. Ternyata seminggu berada di Kabupaten Bengkayang ini anak cukup mampu untuk kami mengumpulkan berbagai persoalan seputar pilkada KOA. Ahyagi lembaga juga memerintahkan kami Pak Kades untuk pengawasan dana desa, pengawasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Makanya pertama sekali berada di Kabupaten Bengkayang yang berkumpul adalah para kepala desa. Tujuan kami waktu adalah semangatnya Pak Muksin dan Pak Yunus. Semangat kami Kak Kepala Desa Nian adalah Kak Kalimantan Barat ada 3.031 desa Kak Kalimantan Barat Nian. Pastilah di Naung atau Kak Desa Koa ada badakah APBN atau APBD yang dikucurkan. Tapi aku nak berbicara tentang Nangkoa pada hari nian, tetapi pada kesempatan yang lain biasanya kami bicara agak teknis tentang dana desa nian. Semangatnya adalah biarkan dana ADD dan DD Koa berada di desa. Supaya DE kami pakai istilah samut-samut Koa ada Kak Desa. Samut, wah, ada gula, ada semut biasanya kan, ada semut jadinya. Mengapa ada dana desa atau lahir undang-undang desa? Karena memang 80% penduduk Indonesia berada di desa. Apa nih? Tukarkan, Pak. 80% penduduk Indonesia nian ada Kak Desa. Lalu kita nuan salah satu pakar yang membidani yang membuat lahir undang-undang desa nian adalah Pak Eko Sutoro namanya, sahabat kami rektor termuda Kak Indonesia yaitu Kak APMD Yogyakarta, yang sangat mewarnai dan sangat cinta desa dan sangat ingin membangun desa. Sejalan uga ampean dengan yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, katanya membangun Indonesia dari pinggiran. Pinggiran kok selain perbatasan juga berarti dari desa, karena tadi 80%. Faktanya loh, fakta bukan karena kata aku Maria Goretti, tapi fakta. Lalu tahun 2014 undang-undang kok lahir ke Indonesia dan kemudian memang para kepala desa sibuk sekali. Tapi diri memang menyambut hangat tentang dana desanya. Tapi aku nak banyak cerita tentang dana desa. Aku ingin pada hari yang baiknya diri bicara sedikit tentang diri sabaya diri atau secara internal daya. Tadi dah aku garis bawahi bahwa daya yang di mana? Daya yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya tadi diri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Makanya diri menghadirkan bendera merah putih. Macam kau diri berdoa, berarti diri min Pancasilais inak diragukan. Tapi dinya, tadi aku sedih sebetulnya nangar pemaparan dari empat pembicara yang terdahulu, termasuk pada aset saya. Aset siapa? Saya yang bertanggung jawab terhadap rumah banyak dirinya. Tadi aku bertanya Kak Keba, Bang Iton, bertanya juga Kak Pak DAD, ada timanggong nak Kak Didian. Macam kuah kan ada pertanyaan macam kuah. Sebenarnya, kadek menurut aku, seandainya ada kesulitan negara dalam pengawasan atau pembinaannya, Pak, walaupun terima kasih Pak Muksin udah sebagai kepala kepala camat, beliau sudah memberikan lebih sebetulnya. Kadek dalam pikiranku, ahenang udah dibarian kita Pak, balabih-labih terhadap kecamatan Nian. Dan mungkin ke depan penerusnya nanak sama perhatian dan keprihatinannya terhadap komunitas adat masyarakat adat Dayak tadi, sehingga mungkin perlu dipikirin yang lain. Maka waktu kemarin Pak Iton berkoordinasi Kak Man pihak kami waktu sebelum berangkat ke Seluas dan Kak Jabwe Babang, ya udahlah supaya ame
katakanlah ngaco-ngaco yang udah lama. Nah, kita tetap bentuk digacehi membentuk forum pemuda peduli adat. Peduli, ada kata peduli nian ina dilahirkan. Memang sampai lahir kita kakak dalam bunting betul, tapi mulai gaceh-gaceh di sesar jak lah ya kok, supaya siapa nuan Bapak Musiman, Pak Yunus, Pak sesepuh lain, dengan ada jiwa muda yang tadi ina udah misalnya namanya kesulitan gila jadi untuk mengelolanya. Kade mengunjungi rumah batang nian atau rumah renten ke rumah rumah bentang ke namanya. Aku tadi juga bertanya, dah kita nulis namanya kok. Soalnya kami mau foto kan, mau kulagakkan dong gak kak orang ayung-ayung buka Jakarta kan. Rumah apa itu Bu Maria, anak bajudul kan diri kan di agak susah-susah uga. Nah, diri talah forumnya baik uga diri talah rumah diri naung disepakati lewat bahau. Lakaknya mungkin muli uga kita bahau untuk nyepakati namanya macam buah. Jadi sebetulnya uga aku ingin dimai kira-kira peran kami sebagai anggota DPD RI nian Pak Musiman, Pak Yunus. Bidang kami memang bidang-bidang nasional man umum, tapi tentu kami tidak akan lupa pada akar kami, Pak Tatang. Akar kami berpijak itu adalah komunitas masyarakat adat Dayak yang kemudian membawa saya sampai menjadi anggota DPD RI kali ini yang keempat kalinya. Kalau dihitung tahun ke-16, DE mulai aku umur termuda perempuan se-Indonesia, Pak Damuk, waktu aku umur muda studi se-Indonesia termuda, sampai ampean di golongan menengah lah, ada yang masih banyak Tuhan. Banyak ayung-ayung kami 66 kuah masih pencalonan terus Pak. Jadi kita sebetulnya punya kans dari sisi usia, punya peluang. Pak Sabang Sirait itu sudah berapa? 87. Enggak, kemarin ulang tahun ke 83. Pak Sabang Sirait cuma 83 di kursi roda. Ya, dah. Ada anak muda-muda betul ya. Ya ada. Jadi aku termasuk bina P50 di Sadar. Tapi aku mau mengatakan Pak Musin kok masih muda sebetulnya. Masih bisa 2 kali jadi anggota DPR RI, benar Pak? Dengan style yang macamnya sih sebenarnya ke tempat lain Nana sampai ada ucapan atau keluar ungkapan minta kaji segala macam karena sudah terbukti. Jadi Nana akan pernah terucap lah hal-hal macam itu. Jadi intinya kira-kira di mae kami bisa berperan. Makanya arinian dirinya batukar pikiran, ide, pemikiran, cita-cita. Bukan cita-cita Maria Goretti Babaro, tapi cita-cita diri bersama. Dengan kehadiran kami nian, kota dibaca. Naung urang jauh mau uga atang nyemangati ya, supaya diri bangkit. Aku memesan kepada Pak Iton waktu kuat, kadek diri bicara budaya, Bo. Budaya buke untuk budaya. Betul? Budaya buke untuk budaya. Maksudnya dia budaya koyak, ya mohon maaf lah. Gawai daya bisa dilakukan 7 hari, bisa dilakukan 3 hari, bisa dilakukan sangahe hari pun bisa 1 tahun. Kami ke Pahuman Naung, bajonggannya Pak bisa 1 bulan-bulanan. Dah buke agi, dah ngarugian Pak, Bu. Dah sampai namanya keluar dari hakikat asal usul, keluar dari maksud tujuan utamanya. Tapi juga memang buke nangko tujuan diri berbudaya. Tujuan diri berbudaya, 1 untuk mengisi pembangunan dalam pikiran saya. Kalau diri minyak istilah Jokowi lagi, untuk membangun manusia-manusia yang ke depan itu diharapkan menjadi Indonesia emas namanya. Apa hewa Indonesia emas koa? Manusianya yang mampu bersaing dengan orang banyak. Manusianya yang mampu bersaing, menampilkan dirinya sama semartabat, berdiri sama tinggi dengan orang-orang lain, suku-suku bangsa lain di Indonesia nih. Tu malam aku menyampaikan, bukan tu malam ya, kemarin siang, pagi sampai sore hari jam 4 kepada ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang tergabung dalam PGRI Jagoy Babang.
aku mata orang diri kak kampung sebenarnya udah punya kecerdasan dasar. Uwe kami anak tamat SMP tapi pane babilang, pane matematika, ampahe kadek iya sekolah tinggi. Nah udah kami, nana uga sekolah si di pane babilang uga, pane pidato, nana sekolah, pane banari, dee jadi maiyong, kak kami namanya wejongan ko maiyong, wejongan maiyong tak ahe kadi, koncong kak daerah Sambas batol, nah gagas si di. Luhur si di urang ko nang bini edo anya nak nyalang-nyalang dia aku ni lah ya kadek bapacak wejongan ko tapi ame aku dipatak wejongan bah buke aku buke wejongan nak nyalah-nyalah apa ya di sini nak nyalah-nyalah tuh menyerupai macam ko jadi pandai juga babudaya pak iya pandai juga merawat anak-anaknya sekian orang lebih dari nang dipesalkan oleh pemerintah lebih dari 2 nah budaya untuk membuat diri terdepan tuh mari juga kehadapan guru-guru aku mata kadek dangan boh ame jauh Kalimantan Timur provinsi Kalimantan Timur ko ada nyikolahan tiap tahun 300 siswa dan siswinya Kak Rusia untuk belajar Pak Marianus dan juga agak informasi belajar Kak Rusia khusus belajar tentang perkereta apian. Karena sudah dicanangkan oleh Jokowi katanya akan ada maraga akan dibangun lintas Kalimantan. Aku pula galinya jahe, galinya diri di lintas nana unang diri jadi pekerjanya. Jadi penonton nang nian nang aku ngalian sebagai urang nang menjadi wakil kita Kak Jakarta naung. Diri nangar pemaparan menteri. Nah, nian Pak Thomas Diman saking Jawi dari Jawa juga Pak dari Purwokerto ini orangnya ngapak kalau Bapak pasti halus ya ngapak dari Purwokerto beliau ini sering mendengarkan saya dengan menteri selalu memaparkan nanti di Kalimantan itu akan dibangun nian pasti ke dalam hatiku berpikir idah ame sampai orang kami jadi penonton atau disuruh pindah ke abut-abut agi abut-abut noan abut-abut no seperti hutan samano kan tadi samano diri samanonya muli ke pinggir-pinggirannya di diami tapi ame sampai ke pucuk gila leko. Nah kadang-kadang selalu macam koa misalnya juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan 200 kami akan membangun kampus di Indonesia. Diri berpikir 200 provinsi ke Indonesia 34 berarti akan ada lagi lebih dari sete kampus-kampus dari pusat betul. Nah lalu diri berpikir lagi dah nuk diri ada kayak wah nang mikiri nang bangsa nia rasanya ginape sampai kak nau kuat tadi makanya kumada diri mungkin kalaman gila bajong kan kami ke pahuman nau lah benar ba aku nak supe yen ada bang suket kak diri nau kan yang namanya jonggan kuah mulai dari bulan awal Agustus sampai dah masa bahannya bahannya bau tahun lagi dah bulan September bahkan kak sekadau seorang bupati Babatak janganlah sampai Cikagawai ini dilakukan sampai bulan Oktober ya Pak Agus ya waktu itu dan tidak ada masanya lagi Pak kita pegawai daya ini bulan Oktober karena udah mulai 4 tahunan yang baru macam kok jadi macam kok tadi maksudku nah arinian sebenarnya ide gagasan cita-cita mulih diri rangkum lalu uga saranku ditabo-tabo uga walaupun aku nak ngarati sih boh ahe ke harus make adat ke atau ahe make palangka atau tadi yang namanya ngalantek kan tadi wah diantuk ampus kak dinaung aku nak ngarati tapi intinya gua au pancah-pancah uga ditabo tadi kadeknya misalnya untuk biar ular sawah bisa bajak dinaung buatan jaklah aneh kebun binatang sabalahnya macam gua karena uga aku terinspirasi Pak Kades agak dipermalukan tumare aku ke Setangak Lestari kak Setangak Lestari ku kak Kabupaten Bengkayang uga kak teriak kan nyamaba di Pak Kadesnya ampus kak abut namanya Setangak Lestari
Tapi nian minta maaf kayak dibandingkan mano diri nian berpuluh-puluh kali lipat lebih gagas, lebih spiritualis, lebih ya pokoknya lebih segala-galanya lah. Namanya tempat nian. Cuma hati-hati ame sampai di urang kotori. Ada tempat wisata di Yogyakarta karena dimuatan namanya perumahan-perumahan atau penginapan-penginapan lalu kotor, lalu berubah fungsinya. Macam yang terjadi ke tempat lain. Mudah-mudahan ke tempat diri Nana terjadi hayahe. Nah, jadi karena nenuga setengah jam cukup jadiku tadi karena Pak Klemen dianya gali ada nang dah bajangkek pinggang kan. Aku nak lama-lama ibu dan bapak sekalian. Anak kadek kita berkenan mulih unang melalui kayaknya diri pertemuan agi senuan kita ada uga ide-ide untuk bahau nang lebih luas kayaknya. Mau ngomongan tentang peladang misalnya. Sebenarnya tadi aku nyingi sabebet dulu cerita boh tentang peladang nian. Anian kan petisi namanya. Petisi nian kan seolah-olah diri menggugat undang-undang tentang kehutanan. Undang-undang masyarakat adat memang undang-undang boh bukan peraturan daerah yang seperti dipahami Pak Iton. Undang-undang kok dari tentang masyarakat adat Dayak nang diri ada di dalamnya. Tapi juga bukan hanya Dayak, melainkan Baduy, Sasak yang ada di Lombok, suku Kubu dan segala macamnya. Di NTT, di mana-mana ada namanya masyarakat adat Dayak. Jadi bukan hanya ke Kalimantan Barat, yang ada masyarakat adatnya. Undang-undangnya sabatolnya udah ada. Dah kak tangan Pamarentah Jokowi pada periode yang lalu, yang periode pertama. Tapi memang Nana diteken. Jadi kadek dalam bahasa perundang-undangannya bolanya udah kak eksekutif, udah kak presiden. Tapi memang sulit mau meneken karena konsekuensi dari meneken nian kan ibu bapak lah. Kadek neken presiden konsekuensinya duit kan, anggaran kan, APBN kan. Di situ nampaknya kesulitan dari eksekutif kita dalam hal nian Presiden Jokowi untuk meneken undang-undang masyarakat adat koa. Kadek kita ada nelek Google, berita dari Google, boleh diketik kata kunci apa perkembangan undang-undang masih rancangan undang-undang masyarakat adat. Nah, kita bisa telek kata kuncinya, leading sektornya sudah pada presiden. Jadi sudah lewat kami DPD RI sebagai legislatif dan DPR RI, tapi memang kok tadi bolanya sudah ada Kak Presiden. Nah, nang nian buke tentang undang-undang masyarakat adat, tetapi komunitas aman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menggugat salah satu undang-undang kehutanan yang di dalamnya adalah selalu mempersengketakan persoalan peladang gitu. Jadi kemarin waktu masyarakat di demo Kak Sintang untuk pembebasan 6 peladang di Goa, aku mengutip kalimat dia dan kemudian salah satunya dipadukan dengan pendapat Bruder Kapusin dari sana kan Greg Romo Bruder Greg saya gitu namanya Bruder Buke yang dari sana kan Bapak Buke Bruder Greg Stepanus Paiman itu bukan sama mantan dari mana kita sana beliau iya tiak jadi pendapatku Kak koran jadi pendapat Bruder Paiman. Kemudian pendapatku, pendapat aktivis tadi di blow up oleh saya nggak dibawa ya karena ada Kak Pontianak. Jadi kami berjuang melalui cara kami dengan menyuarakan mengutip dari gugatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terhadap salah satu undang-undang kehutanan. Jadi mungkin juga perlu disampaikan nggak kita. Sebetulnya nang dilarang kok bukan berladangnya Pak Tatang. Tapi membuka lahan dengan cara membakar. Diri kan enak dibakar kan. Sebetulnya kan tetap dibakar tapi dengan
areal yang tidak sebanyak yang dilakukan oleh para corporate atau perusahaan tertentu gitu. Jadi nangkualah sedikit penjelasan. Mungkin gitu saja dulu Pak Clement. Yang terakhir sekali buat kita semua, Ibu dan Bapak, minta maaf karena baru Nian bisa menemui kita yang ternyata adalah para pendukung Adalias jauh-jauh dari Batas Rancang, juga ada Pak Suket dari seluas kita semua yang ada Kak Sama Nian. Terima kasih atas dukungan kita. Ada nang 2 kali, ada nang sekali, ada nang 3 kali, ada nang 4 kali memutuskan pilihan untuk mendukung aku Kak Bilik Suara DE. Nana ada kata lain kecuali ucapan terima kasih dari aku nang paling dalam. Macam kodolo nang ingin ku sampaikan ke kita. Nang terakhir adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Terima kasih.